atau panjang. As yang disambung berputar terus di tangan ahli. Dan pemotongan segera selesai. Setelah kedua ujung half shaft selesai dipotong. Sekarang keduanya bisa disambung dengan presisi. Dalam half shaft truk jenis ini, karena harus menahan torsi yang sangat besar, maka kekerasannya juga sangat tinggi. Setelah ahli memasang sentering dengan hati-hati, untuk mengurangi kesulitan pembubutan, perlu dipanaskan secara merata dengan api. Untuk menurunkan kekerasan permukaan potong melalui annealing. Dengan begitu bubut ulir bisa langsung memotong. Untuk penyambungan as seperti ini, ahli tidak hanya perlu menyamakan pusat dan arah, tapi juga berdasarkan pengalaman pengerjaan sebelumnya. Memotong ulir penyambung pada ujung half shaft. Ini juga alasan mengapa panjang half shaft pengganti lebih panjang dari bagian yang rusak yang dipotong. Karena panjang lebih perlu bertumpang tindih dengan half shaft asli. Agar permukaan ulir sesuai persyaratan penyambungan. Untuk meningkatkan kekuatan sambungan half shaft, permukaan ulir perlu dibubut dengan ulir. Sehingga bisa saling mengunci dengan ulir internal as. Agar posisi sambungan tidak goyah. Saat ahli dengan mahir mengendalikan pergerakan pahat ulir. Half shaft pengganti kini sudah dibubut dengan ulir penyambung. Agar ulir bisa pas dengan half shaft asli. Ahli pertama mengencangkan half shaft di cak mesin bubut. Dan memasang sentering di bagian depan dan belakang as. Melanjutkan pengukuran yang teliti. Master menggunakan palu untuk menyesuaikan dengan tepat. Masih perlu menggunakan alat ukur tengah di bagian ujung. Dengan begitu bisa menghindari goyangan saat pengerjaan. Setelah master menggunakan alat posisi untuk menandai titik tengah. Langsung menggunakan bor spiral untuk melubangi bagian tengah. Tujuan utamanya adalah memastikan kedalaman lubang. Setelah konfirmasi, dilanjutkan dengan mata bor besar. Agar lubang sesuai dengan bentuk luar poros. Setelah pengeboran selesai, masih perlu membandingkan dengan jangka sorong dan ujung alur. Jika ada kesalahan, perlu menggunakan reamer untuk menyesuaikan lubang. Untuk meminimalkan kesalahan seminimal mungkin. Bagian dalam lubang juga perlu dibuat alur dalam. Tidak hanya harus sesuai dengan alur luar poros, tapi juga perlu membuat keduanya terpas. Karena itu setiap gerakan pemakanan master harus sangat presisi. Setelah pengerjaan alur selesai, masih perlu memutar dan menyambungkan dengan poros. Meskipun alur yang dipotong cukup panjang, tapi untungnya tangan master tidak lambat. Setelah penyambungan selesai, mengukur panjang sambungan dengan jangka sorong. Jika tidak ada kesalahan, sambungan sudah terpasang sempurna. Masih perlu memotong alur untuk celah. Sehingga bagian dalam celah tidak bisa dilas. Tapi bagian luar masih memiliki titik tetap. Selanjutnya menggunakan kawat las untuk mengelas di celah poros. Setelah membersihkan permukaan yang tersisa. Kemudian mengisi celah. Hingga celah tertutup sepenuhnya dengan las. Karena las yang menonjol akan mempengaruhi tampilan. Permukaan poros masih